Hai teman-teman, selamat datang di MGB Garden. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana keseharian saya dalam mengelola sampah daun-daun kering yang ada di sekitar rumah saya. Nah teman-teman, seperti yang saya ceritakan di video-video sebelumnya, di sini sudah memasuki musim gugur, dan kalau musim gugur itu daun-daun berguguran banyak sekali. Ya walaupun bukan musim gugur, sebenarnya kalau kita punya pohon besar seperti ini, seperti pohon yang ada di samping saya ini, kelihatan nggak? Ini pastikan daun tuanya selalu berguguran. Dan bagaimana cara kita memanfaatkan daun-daun yang berguguran itu? Apakah dibakar? Ada nggak teman-teman yang melakukan itu? Atau dibuang di tempat sampah, atau ada pilihan lain yang lebih bermanfaat, yaitu dikompos. Kita buat kompos ya teman-teman. Ya jangan dibakar, sebenarnya sayang banget kalau dibakar itu. Daun-daun ini sebenarnya mengandung unsur-unsur hara ya teman-teman. Kalau dia diuraikan, unsur-unsur hara itu dia bisa diserap lagi oleh tanaman, dia bisa menyuburkan tanah, dia bisa memperbaiki struktur tanah. Tapi kalau dia dibakar, unsur-unsur tersebut sudah rusak, sayang sekali. Jadi lebih baik mulai sekarang kita kumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar rumah kita dan kita kompos. Oke, nah teman-teman, di sini saya udah punya karung. Ini adalah karung plastik biasa aja, bekas saya membeli media tanam. Teman-teman bisa menggunakan karung apa aja yang tersedia di rumah ya. Karung beras bisa, karung goni bisa, karung pupuk juga bisa. Pokoknya karung apa aja. Karung yang kita gunakan pastikan dia mempunyai lubang drainase ya teman-teman. Seperti ini, punya saya ini lubangi bawahnya, saya lubangi. Ini ada videonya ya, agar ketika dia kehujanan gitu, ada kelebihan air, dia bisa keluar, jadi dia tidak menggenang. Karena kalau kelebihan air terjebak di dalam karung ini, nanti akan menyebabkan bau. Nah kita nggak mau kan ya ada bau ya, kita mau dia membusuk tapi tidak berbau gitu. Atau teman-teman kalau ada rezeki yang berlebih dan ingin membeli kompos bag warnanya hijau seperti ini, bisa juga bagus sekali digunakan untuk mengkompos daun-daun kering. Nah terus karung ini saya letakkan di bawah pohon ya teman-teman. Dia tidak terkena sinar matahari langsung. Walaupun terkena tapi nggak banyak gitu ya teman-teman. Dan lebih baik kita tutup. Ya kita tutup seadanya aja, nggak harus tutup rapat banget ya. Tapi kalau teman-teman mau ditali gitu, ditutup rapat itu juga bagus ya teman-teman, biar hangat ya. Karena kalau hangat lebih cepat terurai. Nah ini ya, coba saya perlihatkan sedikit. Ini dia daun-daun kering yang saya kumpulkan. Jadi setiap kali saya nyapu ya, pasti akan saya langsung masukkan ke sini. Selain daun-daun kering, saya juga memasukkan ini kayak pruning tanaman. Nih, kayak tanaman saya ini kan dia ada daun-daun tuanya ya, teman-teman. Nah, daun-daun tua seperti ini harus kita ambil biar tanaman menjadi lebih subur gitu. Dia fokus untuk membentuk daun baru yang bagus ya, teman-teman. Daun-daun tuanya kita ambilin. Bisa juga langsung dimasukkan ke sini, atau teman-teman bisa juga memasukkan ini kayak gini nih, tanaman yang sudah tua, tanaman yang sudah tidak produktif, yang tidak ingin kita tanam lagi ya, kita masukkan ke sini. Sebelumnya kita bisa potong-potong ya, biar dia lebih mudah untuk terurai kayak gini. Nah, lalu secara berkala saya juga menyiramkan air cucian beras ke dalam ini karung sini.
Nah teman-teman nggak harus pakai air cucian beras, bisa juga pakai air biasa, nggak apa-apa teman-teman. Atau bisa menggunakan air mol atau air pupuk organik, tapi ya jangan pupuk kimia, biar mempercepat proses penguraiannya. Ini saya makainya hanya daun-daun kering dan juga sedikit sisa media tanam ya. Jadi media tanam yang bekas pakai itu saya masukkan juga ke sini. Jadi kan dia udah banyak akarnya tuh teman-teman. Kesuburannya sudah berkurang, saya masukkan ke sini. Saya tidak memasukkan buah-buahan, kulit buah gitu ya, sayur-sayuran, sisa sayur-sayuran yang seperti itu, sampah organik hijau tidak saya masukkan ke sini teman-teman. Sehingga memang penguraiannya lebih lama daripada kompos yang biasa, kompos yang antara sampah hijau dan sampah coklatnya seimbang. Gitu teman-teman. Ya ini tuh sebenarnya kayak untuk menempatkan dari sampah-sampah daun aja teman-teman, daripada sampah daun itu kita buang begitu aja. Nah setelah beberapa lama teman-teman, 5 atau 6 bulan gitu, saya balik. Jadi yang atas di bawah, yang bawah di atas. Dan ternyata saya mendapatkan jackpot. Apa yang saya temui teman-teman? Ternyata udah banyak cacing di situ dan menjadi material yang sangat subur seperti ini teman-teman. Ini adalah black gold kalau kata pekebun ya, emas hitam, yaitu material organik yang bercampur dengan kotoran cacing. Ini subur sekali teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah cara saya untuk mengolah media tanam bekas pakai yang berada di pot besar ya. Jadi kalau kita langsung tuang ke karung itu kan ribet. Jadi saya langsung olah di sini. Saya berikan pupuk organik cair atau mol, tuang aja begitu. Lalu saya tambahkan dengan daun-daun tadi ya teman-teman. Di atasnya daun-daun kering yang sudah mulai terurai tadi. Nah setelah ini akan saya biarkan selama kurang lebih 1 bulan. Setelah itu siap untuk ditanamin lagi. Selain itu juga bisa saya gunakan sebagai sampah coklat di komposter reguler saya ya teman-teman. Dengan ini komposnya jadi lebih mudah jadi teman-teman, lebih cepat jadinya karena diberikan daun yang sudah terkompos. Setelah itu kita tutup dan kita biarkan. Selain itu, saya gunakan juga untuk campuran media tanam karena ini subur banget teman-teman. Lihat, langsung aja kita masukkan ke dalam pot untuk kita menanamnya. Dan ini masih ada cacing-cacingnya ya teman-teman. Kalau dikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak sayang. Jadi kita masukkan aja cacing-cacingnya ke komposter biar dia membantu proses penguraian yang ada di komposter. Nah teman-teman, itu tadi cara sederhana saya untuk mengkompos daun-daun kering. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jangan dibuang ya daun-daun keringnya atau jangan dibakar ya teman-teman. Nah apakah teman-teman juga melakukan pengomposan daun-daun kering di rumah? Seperti apa caranya? Share di kolom komentar ya biar bisa berbagi dengan yang lainnya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Oh ya teman-teman, selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan yang pernah saya perbuat.